5 negara ini melarang perayaan Valentine. Ternyata begini faktanya. Guys, momen 14 Februari selalu kita tunggu-tunggu tiap tahun nih. Hari kasih sayang. Nggak ada urusan mau kamu jomblo sekalipun, karena kasih sayang bisa diungkapkan ke sahabat atau ke orang tua selain ke pasangan kita, ya kan? Tapi nih ya, di tengah-tengah euforia kita merayakan Valentine, ternyata di belahan dunia lain beda loh guys. Ada loh negara atau komunitas di dalam sebuah negara itu yang melarang warganya merayakan hari kasih sayang ini. Bahkan ada yang lumayan ekstrim tahu. Ada yang sampai melakukan penyerangan saking gak setujunya dengan perayaan ini guys. Wah, udah kekerasan sih ini. Ya udah deh, karena udah pada penasaran banget, langsung aja ya. Ini dia 5 negara di dunia yang melarang perayaan Valentine. Arab Saudi. Wah, yang pertama ini kayaknya udah langsung bisa ketebak nggak sih? Kayak kita nggak heran gitu kan? Arab Saudi adalah salah satu negara yang melarang warganya merayakan hari kasih sayang alias Valentine. Ya, sebagaimana yang kita tahu, Arab Saudi memiliki kebijakan ketat yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam, guys. Nah, sebagai sebuah negara besar yang berpegang pada interpretasi konservatif Islam, perayaan yang berasal dari tradisi non-Islam seringkali dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Hari Valentine yang berakar dari tradisi Kristen Barat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perayaan ini dilihat sebagai bentuk promosi cinta romantis di luar pernikahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. What's that? Kamu bisa bayangin nih ya, sampai beberapa tahun lalu, pemerintah Arab Saudi melarang keras penjualan benda-benda berbau Valentine. Kayak bunga mawar merah, coklat berbentuk hati, kartu ucapan, atau hadiah lain. Itu semua dilarang banget guys. Malahan, kalau ada toko-toko yang nekat juga jualan, bakal siap-siap dikenakan denda atau penutupan sementara. Waduh, maunya untung malah buntung. Bener-bener gak main-main guys. Polisi agama yang dulu dikenal sebagai Mutawa secara aktif mengawasi dan menegakkan larangan ini. Mereka melakukan inspeksi ke toko-toko menjelang tanggal 14 Februari. Intinya, perayaan Valentine tidak boleh dilakukan secara terbuka. Pasangan tidak diperkenankan nunjukin kasih sayang secara publik, sesuai dengan aturan umum yang melarang ekspresi kasih sayang di tempat umum guys. Tapi namanya zaman makin berkembang kan guys ya. Larangan di negara Arab Saudi ini mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan reformasi sosial di bawah pemerintahan Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman, sikap mereka mulai longgar. Beberapa pedagang di kota besar seperti Riyadh dan Jeddah mulai menjual mawar merah, coklat, dan hadiah Valentine tanpa takut dikenakan sanksi lagi guys. Generasi muda Arab Saudi yang semakin terpapar budaya global cenderung menerima perayaan Valentine sebagai bentuk ekspresi cinta yang tidak bertentangan dengan keyakinan pribadi mereka. Ya, walaupun masih ada sih kelompok konservatif yang masih kekeh menolak perayaan Valentine sampai hari ini. Pakistan. Guys, Pakistan adalah salah satu negara di dunia yang ternyata melarang perayaan Valentine. Aturan ini adalah hasil dari ketegangan antara nilai agama dan tradisi lokal dengan pengaruh budaya global. Di satu sisi, pemerintah dan kelompok konservatifnya terus memberlakukan larangan. Di sisi lain, generasi muda yang terpapar tren global tetap aja bisa nemuin cara untuk merayakannya. Jadi kayak Tom and Jerry nggak sih guys? Jadi, berawal pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi di Islamabad mengeluarkan larangan resmi terhadap perayaan Hari Valentine di ruang publik. Mencakup semua bentuk promosi Hari Valentine di semua media, perayaan di ruang publik, dan penjualan benda-benda Valentine. Pokoknya, kalau udah menjelang 14 Februari, polisi dan pihak berwenang Pakistan bakalan sibuk deh melakukan inspeksi guys. Termasuk organisasi keagamaan seperti Jamaat Islami mendukung larangan ini. Karena bagi mereka, Valentine semata-mata ancaman terhadap moralitas masyarakat dan ingin mempertahankan nilai-nilai Islam.
Nah, generasi mudanya nih, terutama di kota-kota besar seperti Karachi, Lahore, dan Islamabad, justru kebalikannya. Bagi mereka, Valentine adalah bentuk ekspresi cinta dan kasih sayang yang universal. Banyak pasangan muda tetap merayakan Valentine secara diam-diam. Contohnya, mereka tetap bikin acara tukar hadiah antar pasangan secara pribadi. Banyak juga yang ngerayainnya di rumah atau restoran eksklusif. Bahkan mereka saling ngirim pesan dan hadiah virtual lewat media sosial, guys. Namanya anak muda ya guys ya, makin dilarang ya makin tertantang. Kayak kita lah ya. Jadi makin jelas terlihat nih benturan pendapat antara kelompok konservatif dengan kelompok anak muda. Karena itu guys, kalangan konservatif dan organisasi keagamaan di Pakistan akhirnya punya ide untuk menciptakan yang namanya perayaan Hari Haya alias Hari Kesopanan. Diselenggarainnya tiap tanggal berapa tuh? Ya sama kayak Hari Valentine guys, tiap tanggal 14 Februari. Jadi semacam bikin rivalnya Hari Valentine gitu. Di Hari Haya diadakan pawai damai untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Warga membagikan poster dan selebaran tentang pentingnya menjaga kesopanan dan menolak budaya asing. Termasuk juga mereka bikin seruan untuk menghormati dan melindungi hak wanita sesuai ajaran Islam dan mempromosikan hubungan yang halal. Dan biasanya juga gencar dilakukan di medsos dengan hashtag Hayaday kayak gitu-gitu. Malaysia. Yang ketiga, negara Malaysia. Negara tetangga kita yang tercinta ini jadi salah satu negara di dunia yang melarang perayaan Valentine, guys. Betul. Nggak jauh beda sih dari Arab Saudi dan Pakistan. Negara Malaysia juga melarang warganya merayakan hari Valentine, terutama karena alasan agama. Ini upaya pemerintah dan otoritas agama negeri jiran melindungi nilai-nilai Islam dan budaya lokal dari pengaruh global. Tapi ya reaksi warganya juga sama guys. Larangan di Malaysia juga menuai pro dan kontra, terutama di kalangan anak muda yang emang udah banyak tersentuh budaya global. Perbedaan pandangan ini nunjukin dinamika antara tradisi agama dan modernitas di Malaysia guys. Supaya kamu lebih paham, aku jelasin lebih detail lagi ya. Jadi gini, di tahun 2005, Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia ngeluarin fatwa yang isinya ngelarang umat muslim merayakan Valentine. Fatwa ini menegaskan bahwa Valentine tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tindak lanjut dari dikeluarkannya fatwa larangan ini, otoritas agama Malaysia meluncurkan kampanye anti-Valentine untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perayaan Valentine. Kampanyenya dituangkan dalam bentuk poster dan pamflet, juga pesan-pesan di medsos untuk ngejauhin perayaan Valentine. Dari keterangan yang bisa aku telusuri nih guys, biasanya menjelang tanggal 14 Februari, otoritas agama memperketat pengawasan di hotel-hotel, taman, dan tempat-tempat umum. Targetnya mencegah pasangan muslim merayakan Valentine secara terbuka. Terus kalau nekat gimana ya? Ya siap-siap kena sanksi lah. Seperti yang diterapkan di Selangor dan Kelantan. Umat muslim yang kedapatan bervalentinean dikenain sanksi berdasarkan hukum syariah negara bagian. Wih, serem ya guys. Kayak yang aku sempat bilang tadi ya, larangan merayakan Valentine ini kontradiktif banget loh akhirnya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa larangan ini melanggar kebebasan individu, terutama bagi umat muslim yang ingin merayakan Valentine tanpa melanggar ajaran agama. Pengawasan dan inspeksi pemerintah dianggap terlalu ketat guys dan gak efektif dalam menangani akar masalah moralitas yang sebenarnya. Dan juga sih kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama di sana. India. Negara asalnya aktor idola aku guys, Shah Rukh Khan. Aku boleh nyanyi dikit gak sih ini? Biar gak sariawan. Boleh curia, boleh kangen. India adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam. Berbagai agama, berbagai budaya, dan berbagai tradisi tuh. Sebenarnya sih hari Valentine secara resmi nggak dilarang di India secara umum guys. Tapi perayaan hari kasih sayang ini masih jadi topik kontroversial aja gitu. Terutama di kalangan kelompok konservatif dan nasionalis.
Sebagian pihak memandang Hari Valentine sebagai ancaman terhadap budaya tradisional India. Sementara lainnya merayakannya sebagai bagian dari modernitas dan globalisasi. Kelompok konservatif di India berpendapat Hari Valentine sebagai perayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional India yang sangat menghormati kesucian cinta dalam konteks perkawinan. Selain itu, Valentine juga dianggap sebagai simbol imperialisme budaya barat yang bertentangan dengan identitas budaya India. Nah, aku rangkum dari berbagai sumber terpercaya ya guys. Ada beberapa kelompok konservatif penentang Valentine, yaitu yang bernama Shiv Sena. Kelompok Shiv Sena adalah kalangan nasionalis Hindu yang aktif menentang perayaan Valentine dengan melakukan aksi protes dan menyerukan pelarangan. Terus satu lagi ada nih, kelompok Bajrang Dal. Kelompok ini lebih radikal lagi tahu. Mereka menganggap Valentine sebagai ancaman terhadap moralitas masyarakat. Kelompok Bajrang Dal ini sebegitunya banget guys menjaga kemurnian nilai-nilai Hindu di India. Laporan bahwa mereka sering merusak toko, ngerusak mall yang menjual pernak-pernik Valentine atau menyerang pasangan yang kedapatan lagi kencan, itu mah udah sering muncul di media sosialnya India. Tahun 2019, kelompok Bajrang Dal di Kanpur, Uttar Pradesh dilaporkan nyerang pasangan muda di taman, terus maksa mereka untuk meninggalkan tempat. Bahkan, ini yang lebih ekstrim lagi sih ya menurut aku, tahun 2015 di kota Mangalore, Karnataka. Anggota Bajrang Dal memaksa pasangan muda yang ditemukan bersama di taman untuk menikah di tempat guys. Gila sih ini ya. Kamu mau guys dipaksa nikah di tempat? Dan yang kelima, Indonesia. Hah? Indonesia? Negara kita guys? Wah, ternyata kita termasuk juga ke dalam 5 negara yang melarang perayaan Valentine ya. Kamu baru tahu? Sama aku juga. Karena selama ini aku ngeliat mah kita cukup familiar dengan momentum Hari Valentine ya nggak sih? Malahan udah pasti heboh tuh kan. 2 minggu sebelumnya udah pada rame bermunculan online shop dadakan yang open order coklat ala-ala gitu. Terus banyak florist juga pada ngasih harga promo mawar. Apalagi di marketplace. Rame deh yang jual benda-benda kapelan. Pasti sale besar-besaran tuh. Jadi guys, walaupun Hari Valentine nggak secara resmi dilarang di Indonesia, tapi di beberapa daerah masih kontroversial sampai hari ini loh. Penolakan terhadap Hari Valentine seringkali datang dari pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas konservatif yang menganggap perayaan ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, yang memang sebagian besar berbasis agama Islam. Sebenarnya cukup beralasan sih ya. Lagi-lagi, Hari Valentine dianggap mempromosikan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, seperti hubungan romantis di luar pernikahan. Momentum 14 Februari juga sering dikaitkan dengan pesta, konsumsi alkohol, dan perilaku bebas di kalangan anak muda. Hal ini yang memicu kekhawatiran di kalangan orang tua, sekolah, dan organisasi masyarakat, terutama untuk mencegah perilaku tidak bermoral di kalangan remaja. Pemerintah setempat biasanya ngeluarin surat edaran yang melarang perayaan Valentine terutama di sekolah. Selain itu, organisasi keagamaan sering menggelar ceramah dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pandangan Islam terhadap Hari Valentine. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi dengan lebih tenang dan penuh toleransi, ada nilai positifnya juga sih ya di balik sikap konservatif negara-negara ini melarang perayaan Valentine, yaitu untuk menjaga kearifan lokal dan agama. Karena emang ya guys, coba kamu bayangin, kalau kita beryuforia berlebihan terhadap perayaan Valentine, yang ada bukan ungkapan kasih sayang, malah jadi ekspresi tindakan di luar moral. Lagian, bukankah kasih sayang yang jadi konsep dasar dari Valentine adalah hal yang positif, murni, dan dari hati? Jadi simpulannya, berapa persentase keuntungan yang berhasil diraih toko-toko bunga di seluruh dunia? Kamu boleh banget ya tulis di kolom komentar. Thank you banget ya udah nonton konten aku kali ini. Dan jangan lupa tungguin konten-konten menarik aku yang berikutnya ya guys.